dikendalikan oleh kesombongan. Jangan dikendalikan dengan merasa diri hebat. Kain lapnya ini, kalau saya dikatakan saya ini kain lapnya ini. Kalau saudara ya terserah saudara lah. Kenapa saya katakan saya ini kain lap? Lebih baiklah itu. Karena kain lap masih bisa membersihkan. Membersihkan lantai yang kotor. Membersihkan meja yang kotor. Saya tidak akan tersinggung kalau saudara berkata Pak Eko itu kayak kain lap. Nampaknya terlalu hina, betul? Betul? Daripada saya dikatakan pendeta, tapinya ini yang nggak sodap. Betul? Tapinya ini yang tak sodap. Lebih baiklah saya dikatakan kain lap. Nggak masalah. Tapi yang jelas, kain lap pun itu yang kotor bisa jadi bersih. Haleluya! Saudara yang kekasih, kalahkan diri sendiri. Banyak orang merasa diri hebat, hati-hati, itu kendali iblis. Haleluya. Haleluya. Merasa ingin dihormati. Kaya pun kita, saudara rendah hati aja. Hati pelayan saja. Amin. Gak ada apa-apanya kita di dunia ini. Tanahnya kita. Betul? Betul? Tanah. Kalau kita sadari kita ini tanah. Tanah yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tanah yang hanya bisa dipegang, dibentuk. Sadarilah, kalau kita ini tanah, maka kita bisa dipakai Tuhan. Menjadi alatnya Tuhan. Memang tanah aku Tuhan, tapi bentuklah jadi bejana yang indah. Yang ada di tempat raja-raja, di kaca-kaca para bangsawan, yang dipajang terukir indah. Itu semua dari tanah. Oh Tuhan, dari tanah yang tidak terpakai. Kalau kita menyadari itu, saudara yang kasih, kita bisa mengalahkan diri sendiri. Kita bisa mengendalikan diri kita ini, dan Tuhan bisa pakai kita. Amin. Hati-hati, manusia ini senang dengan pujian. Selalu saya katakan, saudara yang kekasih, hati-hati dengan pujian. Pujian itu kalau kita dengar, saudaraku, lalu itu bisa membuat kita jatuh, membuat kita tinggi hati. Ganteng pun saudara, cantik pun saudara, tetap sajalah miliki kerendahan hati. Haleluya. Haleluya. Jangan terlalu suka pujian. Bilang sama temannya, jangan terlalu suka pujian. Amin. Saudaraku, karena setan bisa menguasai kita, daging menguasai kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang sombong. Nah, saudaraku, kendalikan diri. Hawa nafsu itu daging. Betul? Hawa nafsu itu ada di dalam ini yang bisa kita rasakan sakit ini. Kalau kita cubit dia terasa sakit. Di dalam itulah hawa nafsu. Matikan, katanya matikan. Matikan hawa nafsu. Haleluya. Saudara yang kasih. Hidup dalam kebencian itu daging. Berburuk sangka itu daging. Kita bergumul untuk menaklukkan keinginan daging. Tapi sering kita tidak berdaya. Kita sering kalah. Karena pada dasarnya roh memang penurut tapi daging lemah. Itu sudah firman Tuhan. Tetapi bagaimana kita bisa menang, saudara yang kasih? Maka kita harus menang, menguasai diri kita dengan penuh Roh Kudus setiap hari.
kita lebih banyak kasih makan roh kita ini. Rohani kita lebih banyak kasih makan, supaya daging itu tidak berkuasa. Haleluya. Haleluya. Kita ingat anjing hitam, anjing putih. Anjing hitam puasa 1 bulan. Anjing putih tiap hari makan daging, saksang, tanggo-tanggo semua kita kasih sama dia. Kalau mereka dilagakan, mana yang menang? Anjing putih yang dikasih makan, betul? Anjing hitam ini udah nggak makan dia 1 bulan. Tinggal terkam saja lehernya, dia sudah mati. Kasih makan roh kita. Haleluya. Kasih makan rohani kita. Lebih banyak kasih makan rohani kita. Tubuh kita, jiwa kita, pikiran kita. Tanamkan kerohanian sebanyak-banyaknya. Tanamkan Roh Kudus sebanyak-banyaknya. Sedalam-dalamnya. Sehaus-hausnya kita rindukan Tuhan dalam diri kita. Supaya kita bisa mengalahkan kehendak daging yang mungkin bisa mengendalikan hidup kita. Haleluya Bapak Ibu. Semuanya itu keintiman kepada Tuhan yang membuat kita memiliki kerohanian yang lebih besar daripada kehendak daging kita. Haleluya. Yang terakhir, yang harus mengendalikan hidup kita ini, sudah seharusnya lah kita dikendalikan oleh Tuhan. Galatia 5:24-25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Hidup kita dipimpin oleh roh. Jika kita, saudaraku, ingin dikendalikan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Ini jalan satu-satunya yang tepat. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Jangan kepada setan. Jangan kepada kehendak daging. Jalan satu-satu yang terbaik, saudaraku, yang mengendalikan hidup kita adalah Tuhan. Amin. Amin. Jika kita membiarkan diri kita dikendalikan oleh Tuhan, itu artinya kita turut kepadanya apapun yang dikatakan, apapun yang diinginkannya. Mari kita turut, mari kita patuhi. Haleluya. Haleluya. Tidak ada sesuatu apapun di dunia ini tanpa sepengetahuannya. Jikalau kita melakukan, merindukan Tuhan, Tuhan tahu kerinduan hati kita. Amin. Sembunyi-sembunyi pun kita berbuat baik, Tuhan tahu. Sembunyi-sembunyi pun kita berbuat jahat, Tuhan tahu. Sembunyi-sembunyi pun kita berdoa, Tuhan tahu. Sembunyi-sembunyi pun kita melakukan yang jahat, Dia tahu. Amin. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih, lebih baiklah kita melakukan apa yang Tuhan suruhkan kepada kita sebagai bukti kita dikendalikan oleh Tuhan. Toh juga Dia tahu. Dia tidak tidur. Dia membela kita. Kapan kita berpihak kepadanya? Kapan kita berjalan bersama dengan Dia? Pembelaan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Mazmur 66 ayat 7. Yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa, pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Tuhan tahu, Tuhan tahu. Amin. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang berdaulat atas segalanya. Kalau memang Dia yang maha kuasa yang berdaulat, sudahlah, jangan pikir panjang lagi. Serahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan Maha Hadir, tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Percayai itu, saudaraku. Tuhan Maha tahu. Dia tahu apa yang di pikiran kita. Pikiran jahat, pikiran baik. Dia tahu.
Kalau dia tahu pikiran kita, hati kita, marilah kita pikirkan yang baik. Tuhan Maha Kuasa, Kejadian 18 ayat 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin.